Unboxing Mills Energize M1, super shoes pertama dari Mills sekaligus carbon plated shoes pertama dari Mills. Ini gila sih. Kotaknya gede banget ya. Nah, ini PR package dari Mills buat saya ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman beli sepatunya itu dapatnya yang box sepatunya aja. Nah, penasaran isinya apa? Yuk kita cek bareng-bareng. Let's go. Ush, apa tulisannya? Charge up your energy. Namanya Energize ya. Aduh, ini sampai susah banget. Oke, kita wah, ini speechless nih. Gokil ya isinya, banyak banget. Di sini ada greeting card dari Mills ya. Charge up your energy di Revaldo Fanter. Thank you banget Mills sudah ngirimin PR package ini. Kemudian ada kaos kaki. Kita geser dulu sedikit, agak susah ya. Ini biasanya boxnya box sepatu aja, sekarang ini box sepatu dalam box. Ini ada tadi kaos kaki ya, greeting card. Kemudian, wah thank you banget nih, ada running short atau celana lari. Kemudian ada, wih ini jersey ya, jersey Mills itu emang enak banget ya. Seperti yang saya pakai juga, ini bener-bener luar biasa enak banget. Dan ini nggak kalah breathable banget seperti jersey Mills yang lain. Salah satu jersey lokal favorit saya itu dari Mills ya, karena bener-bener bagus bahan-bahannya. Kemudian di sini juga ada softless yang 200 ml, tulisannya Mills. Oke. Ini ada tutupnya, dan akhirnya di sini kita bisa lihat ada sepatu Energize M1-nya. Akhirnya ya, ini salah satu sepatu super shoes yang paling ditunggu-tunggu dari brand lokal ya, terutama dari brand Mills. Ini kita geser dulu ya, box yang sangat luar biasa besar ini, karena ini agak sulit. Nah, kita fokus ke sepatu Energize M1 ini. Kita lihat boxnya. Di sini ada tulisannya The Next Level ya, tagline-nya Mills, dan ini ada logonya. Dan ini logo Energize-nya ya. Jadi kayak petir-petir dan baterai gitu ya, bener-bener buat nge-charge. Oke, kita buka. Kali ini warnanya apa? Kita cek. Di sini Energize M1 Neon Lime Poseidon Blue Turquoise. Warnanya hijau lah ya, kurang lebih. Nah, ini boxnya luar biasa dahsyat ya. Saya suka banget box-box yang presentasinya seperti ini gitu ya. Gokil. Dan ini adalah sepatunya akhirnya ya, yang final production-nya dari Mills. Ini saya dapat warna hijau putih ya. Warnanya hijau. Gokil ya, akhirnya. Nah, ini carbon plated shoes. Jadi sepatu ini bisa menjangkau semua jenis pelari. Dari mulai pelari pemula, pelari yang medium, sampai high level atau level atlet itu bisa gitu ya. Karena memang ini desainnya tidak terlalu ekstrim gitu ya. Karena beberapa sepatu lokal itu ekstrim banget, dan juga sepatu global juga banyak yang ekstrim. Desainnya masih yang lumayan common sense gitu ya. Walaupun di sini ada cutting-cuttingan, tasnya juga ini banyak bolong-bolong banget, tapi overall ini sepatu yang sangat-sangat cocok untuk semua jenis pelari, termasuk yang pemula banget. Nah, kita lebih baik bahas satu persatu ya terkait dengan sepatu ini, mulai dari upper, insole, midsole, dan juga outsole-nya. Sepatu ini, kalian bisa lihat ya, dari sisi uppernya ini menggunakan net tipe yang nilon ya, jadi kayak semacam fishnet gitu. Dan ini bolong-bolong banget. Ini salah satu sepatu lokal dengan upper yang sangat adem. Jadi benar-benar kerasa ademnya. Apalagi misalkan di sampingnya ini bolong-bolongnya lebih besar, kanan kirinya lebih besar juga ya, sampai bagian tangnya ini benar-benar bolong-bolong banget. Jadi ini untuk breathability-nya benar-benar kerasa adem banget gitu ya. Karena memang uppernya ini dibuat se-breathable mungkin. Dia agak sedikit kaku. Untungnya sepatu ini platformnya lumayan lebar, dan uppernya ini lumayan roomy ya. Kemudian lacing sistemnya ini menggunakan tipe strut atau racing seperti ini, atau ulir ya. Ini kenceng banget, tidak ada masalah sama sekali ketika digunakan gitu ya. Kemudian di sini ada runners note-nya juga.
untuk bisa semakin kencang kita gunakan. Tangnya ini nyangkutnya tidak ada sabuknya ya, tapi dia nyangkut di bagian tali sepatunya. Jadi tidak terlalu bergeser-geser juga gitu ya. Dan dia bener-bener nggak ada padding sama sekali at all. Jadi bener-bener dia mesh upper net seperti ini, dan ini menurut saya adem banget untuk bagian uppernya. Ada paddingnya ini yang mengelilingi di bagian sampingnya saja gitu ya, dan ini tidak terlalu tebel banget. Jadi ada hanya untuk padding-padding kanannya kirinya sedikit, dan di padding bagian belakang yang menyentuh ke bagian heel counternya. Nah, heel counternya sendiri ini cukup berstruktur ya untuk sebuah super shoes, untuk sebuah sepatu racing ini termasuk yang sangat-sangat berstruktur, dan ini bisa membantu mengelok heel kita nggak slip atau nggak bergeser-geser gitu ya. Karena kebanyakan sepatu super shoes atau racing shoes itu benar-benar untuk heel counternya itu dibuat seminim mungkin, sefleksibel mungkin. Kalau yang ini benar-benar berstruktur. Ini teman-teman yang biasanya heel strip segala macam ini bisa terbantu dengan heel counter yang berstruktur seperti ini. Oke, itu untuk bagian uppernya ya. Kita lanjut ke bagian insole-nya. Nah, insole-nya ini untuk yang final production ternyata dilem ya. Jadi di sini dia menggunakan insole yang cukup bouncy banget ya. Jadi ini sekarang nggak bisa dicopot. Bisa sih dicopot, cuman dia agak dilem ya. Ya nggak usah lah, nggak usah dicopot gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, dia tipe insole yang benar-benar bouncy gitu ya. Jadi kayak semacam ada campuran Pebax-nya juga di midsole-nya. Sorry, di insole-nya itu seperti ada campuran Pebax, jadi dia kenyal banget. Itu kerasa banget bedanya dengan insole-insole yang semua yang Mills yang pernah buat gitu ya. Nah, ini benar-benar karena memang ini adalah super shoes ya, pasti treatmentnya juga jauh lebih berbeda. Nah, lanjut ke bagian midsole-nya. Ini dia salah satu poin yang paling penting dari sebuah super shoes, itu didefinisikan dari bagian midsole-nya. Nah, midsole ini menggunakan Mills PBX ya. Jadi ini PBX, campurannya PBX yang Mills buat gitu ya. Dan bagian bawah dan atasnya ini berbeda ya komponnya. Bukan komponnya, kekenyalannya berbeda. Nah, yang bagian bawah itu lebih responsif biar langkahnya lebih stabil gitu ya. Dan bagian atas ini lebih cenderung lebih empuk gitu ya. Nanti kita coba cek juga durometernya. Dan ini tipe-tipe Pebax yang cukup mantul. Kemudian dia platform dari midsole-nya ini, kalian bisa lihat ya, platformnya ini lebar banget. Jadi sepatu ini cenderung lebih stabil dibandingkan super shoes rata-rata gitu ya. Rata-rata yang baik lokal maupun internasional atau merek global gitu ya. Karena memang platformnya lumayan lebar banget, jadi untuk tidak ada apa namanya, kaki kita tidak terlalu bergoyang ke kanan ke kiri atau ke depan belakang gitu ya. Ini cukup stabil, jadi makanya cocok untuk bagian pemula juga. Dan penempatan dari carbon plate-nya, yes, super shoes itu wajib punya carbon plate ya. Jadi dia carbon plate-nya ini bukan carbon plate yang sangat rigid gitu ya. Beberapa sepatu super shoes itu rigid banget sampai susah dibengkokin. Nah, ini masih termasuk carbon plate yang medium ke atas sedikit gitu ya. Jadi masih cukup bisa di bend. Jadi artinya buat teman-teman yang pemula ini masih cukup enak. Jadi nggak terlalu kaku banget. Kekakuannya ada karena ini untuk ngebantu pelontaran atau pantulan gitu ya. Ukur durometer dari sepatu ini. Bawahnya terlebih dahulu ya. Ini di angka 24 untuk bagian yang bawah, dan untuk yang bagian atas di angka 22. Yang atas 22, yang bawah ini 24. Jadi memang yang dekat kaki kita ini kerasa lebih empuk gitu ya. Yang di bawah ini lebih rigid, lebih firm. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya ya. Nah, ini menarik. Outsole-nya ini transparan ya. Ini penempatannya kalau untuk bagian depan mungkin terlihat tidak masalah sama sekali ya. Cutting-nya ini cukup banyak untuk yang bagian teman-teman yang larinya midfoot strike sama forefoot strike gitu ya. Nah, cuman untuk yang teman-teman yang bagian
pakai heel strike ini memang agak-agak sedikit PR di sini ya, karena penempatannya hanya sedikit di bagian dalam sedikit dan di bagian luarnya ada sedikit. Gimana dari sisi berat sepatu ini? Kita timbang ya. Langsung saja. Sepatu ini di ukuran saya 43, beratnya 261 gram untuk ukuran 43 ya. Jadi kalau di ukuran 42 itu sudah turun di 250-an. Jadi artinya kalau semakin turun nomornya kurang lebih ya dikurangi 10 gram saja gitu ya. Ini sepatu rockernya lumayan main juga ya. Artinya rockernya ada bentuk seperti perahunya ini. Lihat taper ke atasnya lumayan di bagian depannya. Dan ini menurut saya salah satu super shoes yang bisa sangat-sangat dipertimbangkan di angka 1,599, bahkan sekarang banyak yang di bawah 1,5 gitu ya yang jualnya secara online di toko-toko rekanannya. Itu menurut saya sih no brainer ya, salah satu sepatu yang worth it banget. Oke, gimana pendapat kalian terkait dengan sepatu Mills Enercharge M1 ini? Boleh komentar di bawah. Atau ada teman-teman yang sudah beli sepatu ini? Boleh komentar juga, kasih tahu pendapatnya tentang sepatu ini. Gimana gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See ya!